Kinerja karyawan yang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya kinerja yang tinggi yang dimiliki karyawan, diharapkan tujuan perusahaan yang diinginkan dapat tercapai. Pelatihan sering dianggap sebagai aktivitas yang paling dapat dilihat dan paling umum dari semua aktivitas kekaryawanan. Training atau pelatihan sumber daya manusia akan memungkinkan karyawan untuk mengembangkan kompetensi kerjanya, mengetahui keahlian baru, mempelajari inovasi-inovasi baru yang berhubungan dengan pekerjaannya, peningkatan kedisiplinan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan etos kerja. Dengan demikian, pelatihan SDM bisa menjadi sarana bagi karyawan untuk mendapatkan ilmu baru serta bermanfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan etos kerja karyawan. Sumber daya manusia memiliki andil besar dalam menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan. Perusahaan untuk bisa mencapai kesuksesan, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten pada bidangnya dan memiliki kinerja yang bagus untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh manajemen sumber daya manusia untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan berkompeten pada bidangnya. Ciara, waktunya habis. Oh, iya, baik Ibu. Oke, Ciara, dampak apa tadi? Dampak positif pelatihan karyawan terhadap kinerja karyawan. Karyawan, oke. Latar belakangnya apa? Mungkin dibuat poin-poin aja. Kenapa sih pelatihan karyawan itu punya dampak positif? Misalnya dari penelitiannya siapa, gitu kan? Atau misalnya data menunjukkan bahwa pelatihan karyawan itu akan memberi dampak positif, itu ya. Kalau sudah ada bagus, tapi kalau belum ada nanti mungkin bisa ditambahkan saran dari saya. Kemudian tadi dampak positifnya apa saja sih yang dieksplor di sini? Di pembahasan? Di sini pentingnya pelatihan karyawan sama tujuan dan manfaatnya, Ibu. Pentingnya tujuan Dan manfaat. Ya, ini harusnya dari secara teoritis ya. Maksud saya secara teoritis itu tidak hanya kita mengambil konsep dari buku saja, tetapi dari penelitian terdahulu. Bahwa kalau penelitian terdahulu itu tuh sudah teruji. Kenapa saya selalu merefer ke penelitian terdahulu? Karena itu sudah apalagi namanya sudah teruji dan sudah acceptable, makanya dipublikasikan. Harusnya seperti itu ya. Jadi bagaimana dampaknya, bagaimana manfaat, kemudian bagaimana dampak positifnya ya. Iya, Ibu. Oke, gitu. Ciara, ada yang mau ditanyakan? Baik, Ibu. Sampai sini dulu. Oh ya, udah. Oke, selanjutnya Ika. Terima kasih, Ibu. Sudah terlihat ya, Ibu? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paper saya berjudul Hubungan Islamic Branding dalam Minat Beli Konsumen di Indonesia. Negara Indonesia dilansir dari World Population Review tahun 2019 adalah negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki 12,70% dari populasi muslim di dunia. Secara tidak langsung juga, ini mempengaruhi potensi dari industri produk halal dalam jual belinya di Indonesia. Pada kurun waktu 2016-2017, konsumsi produk halal di Indonesia meningkat 3,60% dalam beberapa sektor unggul. Dengan menjadi negara yang memiliki populasi muslim terbesar dan potensi industri halal yang juga terus meningkat, hal ini menghadirkan fenomena Islamic branding di tengah-tengah para pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Pada sisi konsumen muslim, Islam sendiri dalam ajarannya memerintahkan umat untuk selalu mengkonsumsi produk yang baik dan halal, baik barang dan jasa yang termaktub juga dalam Al-Baqarah ayat 168, sehingga konsumen muslim harus lebih selektif dalam memilih produk halalnya. Masuk dalam pembahasan, industri halal sedang menjadi tren global. Menurut State of Global Islamic Reporting tahun 2019, sekitar 1,8 miliar penduduk muslim adalah konsumen industri halal.
Industri halal sendiri terus tumbuh sebesar 5,2% setiap tahunnya. Konsumsi produk halal Indonesia terbesar di dunia pada tahun 2017. Total konsumsi produk halal di Indonesia mencapai 200 miliar US dollar. Ini menjadi potensi industri halal bisa kita manfaatkan untuk mendorong peningkatan nilai cadangan devisa. Produsen menyadari bahwa konsumen muslim adalah target yang tepat dalam mempromosikan produk mereka. Salah satu strategi yang mereka terapkan adalah Islamic branding. Islamic branding dibagi menjadi 3 bentuk: kepatuhan, asalnya, dan konsumen. Tujuan Islamic branding adalah menggabungkan empati dengan nilai-nilai syariah dan tujuannya untuk menarik konsumen. Islamic branding merupakan determinan penting dari niat membeli produk halal. Selain semakin banyak perusahaan multinasional yang bersaing di pasar muslim, terdapat permintaan yang besar untuk Islamic branding atau halal yang didukung juga oleh pasar Islam yang besar. Niat membeli didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa konsumen merencanakan atau bersedia untuk membeli produk atau jasa tertentu di masa depan. Keputusan pembelian merupakan proses mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan, mencari informasi, mengevaluasi sumber alternatif, keputusan pembelian, dan proses pasca pembelian. Untuk memahami niat membeli, teori tindakan rasional sering digunakan untuk menjelaskan perilaku. Minat beli dipengaruhi secara signifikan oleh ekuitas merek. Ekuitas merek memiliki 4 dimensi, yaitu persepsi kualitas, kesadaran merek, asosiasi merek, dan loyalitas merek. Dari hasil penelitian terdahulu dari judul pengaruh Islamic branding dan product ingredients, disimpulkan variabel merek Islami berpengaruh positif dalam signifikan terhadap niat membeli. Dari judul The Influence of Brand Image, disimpulkan secara langsung atau bahkan melalui efek perantara, kepercayaan merek, citra merek memainkan peran utama dalam mempengaruhi perilaku pembelian. Dari judul Islamic Branding Religiosity, disimpulkan Islamic branding memiliki pengaruh besar terhadap keputusan. Dari Oke, terima kasih Ibu. Ini kesimpulannya dan ini referensinya. Ya, Ika coba lihat judulnya tadi Islamic branding terhadap apa? Hubungan Islamic branding terhadap minat beli konsumen di Indonesia, Ibu. Oke, Islamic branding dan minat beli. Jadi judulnya mungkin Islamic branding dan minat beli itu aja kali ya. Oh, boleh Ibu. Oke. Analisis Islamic branding pada minat beli konsumen. Udah nanti meskipun nanti eksplorasinya adalah di Indonesia gitu ya. Kemudian latar belakang, kemudian tadi ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini jangan dibuat, ini kayaknya punya Ika ini lebih pas untuk bab 2. Oh, iya Ibu. Ya, lebih pas untuk bab 2. Nah, sementara ini karena konseptual paper, penelitian terdahulunya digabungkan dengan pembagian pembahasan. Nanti kira-kira nih merek Islam itu dan bahan produk secara bersama-sama. Nah, ini dijabarkan, coba dilihat hasil penelitiannya gimana gitu ya. Hasil penelitian, kemudian rekomendasi penelitiannya seperti apa, itu yang dimasukkan ke dalam pembahasan. Gitu. Jadi tidak ada part khusus untuk penelitian terdahulu. Memang isi pembahasan itu adalah penelitian terdahulu, tapi tidak dituliskan secara subbab subbab lah ya. Subbab itu hasil penelitian terdahulu. Jadi langsung aja masuk ke pembahasan ya. Oke, Ibu, siap. Ya, gitu. Ada yang mau ditanyakan, Ika? Enggak sih, Bu, udah cukup. Tinggal benar ini. Ya, selanjutnya Savana. Silakan Savana. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Peran Sertifikasi Halal pada Restoran Makanan dalam Aspek Perlindungan Konsumen. Pertama ada pendahuluan. Agama mempunyai peran penting dalam proses produksi makanan. Hampir setiap agama di dunia membatasi jenis makanan tertentu untuk dikonsumsi oleh pemeluknya. Agama Islam mengajarkan bagi setiap muslim yang beriman untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah mengkonsumsi makanan halal dan tidak boleh mengkonsumsi makanan haram. Dominasi umat Islam di Indonesia sebagai penduduk terbanyak dapat diartikan bahwa konsumen muslim merupakan mayoritas di negeri ini. Sehingga sudah sepatutnya konsumen di Indonesia mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan suatu produk makanan yang berada di masyarakat.
Pemerintah melalui lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah LPPOM MUI. Lembaga ini akan mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal, sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produk yang dimilikinya. Penelitian ini dilakukan agar penulis dan pembaca mengetahui peran sertifikasi halal pada restoran untuk melindungi konsumen Muslim agar terhindar dari haram, baik dari segi agama dan hak sebagai konsumen. Selain itu, dengan secara beriringan untuk membangun kesadaran pelaku usaha, yaitu restoran makanan, untuk melakukan usahanya dengan cara yang baik dan jujur. Selanjutnya ada pembahasan mengenai sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan akan Waduh, kenapa nih? Wah, nge-freeze gue. Assalamualaikum, Bu. Kayaknya Savana, Bu, yang nge-freeze, Bu. Oh, saya pikir saya yang nge-freeze. Savana, Bukan Bu. saya. Bukan, Bu. Oh, itu saya yang nge-freeze. Oke, lanjut deh kalau gitu nunggu Savana. Zio, silakan Zio. Iya, Bu. Baik, Bu. Sebelumnya izin off cam ya, Bu. Kenapa ya? Kenapa nggak dari tadi bilang? Saya pikir tadi saya yang nge-freeze, kok nge-freeze gitu, kaget saya. Apakah udah terlihat, Ibu? Oke, udah. Udah full screen ya, Bu? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konseptual paper saya yang berjudul Implementasi Strategi Pengembangan Financial Technology. Buat pendahuluan kemajuan teknologi di Indonesia sudah semakin pesat, mulai dari data BPS, Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 5,32%, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 5,7%. Hal itu menandakan bahwa kemajuan teknologi sangat berpengaruh dari berbagai bidang, ekonomi dan dunia bisnis dan lain sebagainya. Dengan adanya teknologi yang semakin maju, maka perusahaan-perusahaan bisnis akan menerapkan digitalisasi untuk mendukung usaha mereka seperti financial teknologi syariah. Menurut Filipon 2017, hadirnya fintech telah memperkenalkan terobosan dalam teknologi yang meningkat produktivitas dalam jasa keuangan atau output dan biaya operasi yang lebih rendah atau dari segi input dan akibatnya terhadap layanan pada perbankan. Percepatan perkembangan teknologi sekarang sangat pesat pertumbuhannya. Dari data OJK mengenai perkembangan fintech syariah hingga Desember 2019 diketahui bahwa akumulasi total penyaluran dari penyelenggaraan fintech lending syariah telah mencapai angka 509,2 miliar dengan outstanding 284,71 miliar. Dari angka-angka tersebut dapat diketahui bahwa jumlah transaksi borrower sekitar 18,93%, lebih banyak dari jumlah akumulasi rekening borrower. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat transaksi berulang yang dilakukan oleh borrower serta menunjukkan kebutuhan dan manfaat oleh borrower atas transaksi sebelumnya. Dilihat dari data tersebut, fintech syariah masih kalah dengan fintech konvensional, yang mana total penyaluran pada fintech konvensional pada tahun Desember 2019 sebesar 81,5 triliun dengan outstanding pinjaman sebesar 13,16 triliun dan jumlah borrower meningkat 325,95%. Semakin berkembangnya perusahaan startup yang sedang berjalan membutuhkan strategi dalam pengembangannya. Salah satunya adalah penerapan teknologi yang sangat baik untuk meningkatkan usahanya. Dari uraian di atas, penulis menganalisa dengan adanya perkembangan teknologi
yang semakin besar di zaman era 4.0 ini yang serba digitalisasi. Oleh karena itu menentukan rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi strategi pengembangan fintech syariah di Indonesia. Buat pembahasannya, pertama saya membahas digitalisasi, terus dampak digitalisasi, terus secara umum financial technology, jenis-jenis financial technology, terus baru ke financial technology syariah, peluang dan tantangan fintech syariah, dan terakhir strategi pengembangan fintech syariah itu sendiri. Kesimpulan, kemajuan teknologi semakin meningkat di industri keuangan, terutama oleh kemajuan financial technology, yang mana sistemnya hampir menyerupai perbankan, hanya saja tidak memiliki rekening. Dalam hal ini fintech syariah. Oke, Ibu. Ini buat daftar pustakanya, Ibu. Iya, Zio, ada yang mau ditanyakan, Zio? Saya mau menanyakan mengenai pembahasannya, Ibu. Pembahasannya saya mulai dengan apa dulu ya, Ibu? Baiknya, apakah digitalisasi apa fintech dulu ya, Ibu? Digitalisasi dulu dong, sudah pasti. Ini udah oke nih, digitalisasi, kemudian dampak digitalisasi. Ya, digitalisasi dan dampaknya nih kamu satuin aja, terus baru finansial teknologi, jenis-jenisnya juga masuk ke finansial teknologi. Gitu. Ya. Terus finansial teknologi syariah, kemudian strateginya, peluang dan tantangan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Ibu. Mungkin saran dari Ibu ada, Ibu? Saran dari saya nggak ada sih. Udah ini tinggal referensinya aja karena sudah sesuai lah menurut saya. Oke, baik, Ibu. Terima kasih ya, Bu. Oke, selanjutnya Yogi, silakan Yogi. Kelihatan, Bu? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan pengaruh faktor-faktor keputusan pembelian terhadap masker perawat wajah. Ini sebab-sebabnya, latar belakang. Sebagai seorang muslim, kosmetik halal menjadi jawaban atas penggunaan bahan-bahan halal yang sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, kosmetik halal menjadi jawaban bagi wanita muslimah yang ingin cantik namun tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tapi karena setiap orang memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda, oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen saat membeli kosmetik perawat wajah. Selanjutnya ada halal dan kosmetik. Banyak penggunaan produk kecantikan yang membeli produk sehari-hari yang disaing dengan halal. Alasannya bukan hanya karena aturan agama, tapi juga karena kesehatan. Arti halal adalah produk kecantikan bahan yang aman, alami, dan berkualitas tinggi. Terus pengaruh brand image halal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ikanita Noviari Sulistari tahun 2012 yang menyatakan bahwa citra merek secara signifikan berpengaruh terhadap minat pembeli produk Oriflame. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran terhadap label halal berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli kembali. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disebutkan bahwa hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran menerima label halal dengan minat beli konsumen penggunaan kosmetik. Selanjutnya, ini izin BPOM terhadap masker wajah. Terus fungsi BPOM sendiri sebagai berikut: sebagai mengelola penanganan obat secara komprehensif, itu terus melakukan pengendalian obat dan makanan, menetapkan dan menyusun aturan, prosedur, standar, dan pedoman sebelum diadakan ke peredaran masyarakat. Selanjutnya, masyarakat perlu menjaga kesehatan dan keselamatannya dari produk kecantikan yang tidak sesuai dengan prosedur standar. Akibat penjualan yang tidak jujur, masyarakat berhak menikmati keamanan produk yang dapat dimakan dan kenyamanan serta keamanan penggunaan produk. Produk asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus diberi label dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kesimpulannya, mengenai halal di setiap masker wajah yang dirilis di beberapa brand kosmetik yang menjadikan marketing atau penjualan di masker tersebut mengalami kenaikan dengan signifikan karena adanya label dan sudah teruji dengan baik oleh BPOM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yogi, apa judulnya tadi? Ini sih, Bu. Gimana, Bu? Pengaruh faktor-faktor keputusan pembelian terhadap masker perawatan wajah.
Oke, ini mungkin nggak usah pakai pengaruh ya karena konseptual, jadi langsung aja Bu ya. faktor keputusan pembelian terhadap masker, enggak, jangan masker kali ya, apa ya? Ini kamu fokusnya ke masker. Kalau oke lah kalau misalnya Enggak sih Bu, di pembahasan sih dapat ke semuanya juga, kosmetik juga. Jadi mungkin lebih ke kosmetik aja, faktor keputusan pembelian pada kosmetik halal ya, kosmetik halal ya. Iya Bu. Jadi langsung aja faktor keputusan pembelian pada kosmetik halal. Gitu Yogi. Oh iya Bu. Ya, dari sisi judul, kemudian nanti latar belakang pendahuluannya, latar belakang kenapa tadi kan udah dijelasin ya. Oke, kemudian tadi mungkin nanti ditunjang, saya nggak tahu ini papernya ada nggak ditunjang dengan data-data apalagi namanya bagaimana konsumsi kosmetik halal di Indonesia gitu kan, di dunia gitu ya, atau bagaimana transaksi kosmetik ya, kalau nggak ada data ini transaksinya berapa sih nilainya per tahun gitu dalam beberapa tahun terakhir. Intinya adalah data yang menunjang bahwa selama ini tuh kosmetik halal itu juga jadi jadi sesuatu yang menarik gitu. Intinya itu sih. Ya, sehingga mengapa kamu ingin mengeksplor faktor-faktor tadi, faktor-faktor keputusan pembelian kosmetik halal. Kemudian apa tadi? Pembahasan tadi apa aja? Halal dalam konsumsi. Oke, kemudian brand image halal. Brand image halal. Nggak usah brand image halal, nggak usah pengaruh brand image, langsung aja brand image. Brand image. Brand image gitu, atau brand image halal. Ini konsisten kalau misalnya pakai brand image halal atau persepsi halal. Nah, kalau kamu pakai brand image halal, berarti halal brand image dong harusnya kalau dalam bahasa Inggris kan. Tapi kalau misalnya kamu pakai bahasa Indonesia, ya berarti persepsi kosmetik halal gitu aja. Iya. Ya, lalu coba empatnya izin BPOM. Ya, izin BPOM terhadap kosmetik halal aja, nggak usah pakai masker. Kalau nanti deskripsinya mau kamu fokus ke masker nggak apa-apa, tapi kalau di sini kosmetik, sebenarnya saran saya kalau lebih baik kosmetik ya karena lebih general gitu. Oke, next apalagi? Udah ya? Udah simpulan. Ya. Kemudian tadi faktor-faktornya juga perlu kamu eksplor. Jadi apa saja sih faktor? Cari penelitian-penelitian yang mempengaruhi keputusan orang membeli kosmetik halal itu apa sih? Karena di sini kamu judulnya adalah faktor-faktor. Artinya kamu harus menganalisis seluruh yang menjadi alasan orang membeli kosmetik halal dari penelitian terdahulu. Misalnya kan apakah karena faktor iklan, karena faktor religiositas, karena faktor apa, itu faktor-faktornya harus kamu buatkan subbab di sini. Oh iya Bu. Gitu Yogi, ada pertanyaan? Cukup sih Bu. Ya, selanjutnya Bila. Iya Bu. Mohon maaf sebelumnya judul saya mungkin lebih menjorok ke kuantitatif. Ya. Sebentar ya Bu ya. Maaf Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini judul saya mengenai pengaruh persepsi harga dan brand image terhadap niat konsumen untuk membeli merek halal. Pendahuluan brand image mengenai persepsi dan kepercayaan yang diberikan oleh konsumen kepada suatu produk atau merek. Ketika image yang ada pada konsumen sudah tercipta dengan baik, maka hal ini tersebut akan menguntungkan merek tersebut. Karena secara tidak langsung konsumen akan merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain. Selain itu, penetapan harga juga dapat berpengaruh terhadap kepercayaan dan keputusan konsumen. Harga dari suatu barang akan dapat menentukan kualitas dari barang tersebut. Hal ini terlihat ketika barang yang mempunyai harga yang mahal pasti memiliki kualitas yang bagus. Keputusan pembelian merupakan aktivitas konsumen dalam memilih sesuatu produk dengan segala perkembangan yang ada.
Pembahasan di sini pertama itu mengenai persepsi harga, merupakan pandangan mengenai harga, bagaimana pelanggan memandang sebuah harga tingkat tinggi rendah wajarnya. Dan di sini ada Rankuti dan Peter dan Olson, yaitu dia meneliti terdahulu. Yang kedua itu adalah citra merek. Merupakan persepsi konsumen akan suatu merek, bagaimana cerminan diri mereka yang ada pada pikiran konsumen. Yang ketiga itu niat pembeli. Mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang terdapat pada minat beli, yaitu ketertarikan, keinginan, dan keyakinan. Dan selanjutnya itu adalah dampak citra merek terhadap niat beli merek halal. Dapat dilambangkan sebagai niat beli pelanggan untuk membeli merek halal. Niat membeli adalah prediksi penting dari perilaku pembelian yang sebenarnya. Merek halal. Persepsi konsumen akan harga dan citra merek terhadap pembelian konsumen dan menghasilkan hubungan positif antara harga dan citra merek yang dipersiapkan dengan kepuasan konsumen terhadap suatu produk dan niat beli konsumen. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Citra merek dari merek halal berpengaruh terhadap niat membeli merek halal untuk konsumen. Begitupun dengan citra merek dan harga dan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen akan suatu produk yang dapat menjadikan motivasi tersendiri bagi konsumen dalam hal membeli suatu produk. Hal ini menunjukkan sebaik-baiknya brand image akan mengingatkan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitupun dengan penerapan harga yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa sebaik-baiknya brand image akan berpengaruh pada perusahaan tersebut. Oke, Bila ada yang mau ditanyakan? Ini Bu, tentang judulnya kan saya tadi ngelihat yang dari Dania juga. Saya kan nggak beda jauh judulnya Bu. Ya, Kayaknya saya lebih kuantitatif Bu daripada deduktif gitu. Gimana? Ini terlalu kuantitatif Bu, kayak bukan konseptual gitu. Iya, jadi mau kamu gimana? Mungkin saya bakalan judulnya lebih umum aja kali ya Bu. Kalau ini kan Iya, judulnya jadi ini saran saya aja persepsi harga dan brand image pada niat pembeli produk halal itu atau membeli merek halal. Gitu, persepsi harga dan brand image pada niat membeli produk atau merek halal, membeli merek halal gitu aja kali ya. Itu kan lebih umum ya, lebih konseptual secara judul. Kalau misalnya kamu tetap pakai ini gitu, artinya yang mau kamu eksplor adalah persepsi harga, kemudian persepsi harga terhadap niat beli, terhadap brand image dan sebagainya. Itu, Nabila. Baik Bu, terima kasih Bu masukannya Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu aja sih Bu. Ya. Selanjutnya, iya. Baik Bu. Sudah terlihat ya Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konseptual paper saya ini berjudul Manajemen Zakat Digital di Indonesia. Pendahuluannya, kemajuan teknologi semakin pesat dan mempengaruhi gaya hidup manusia. Salah satunya penggunaan teknologi dalam hal pembayaran. Pembayaran zakat juga ikut terdigitalisasi sebagai kewajiban umat muslim khususnya di Indonesia. Populasi penduduk muslim di Indonesia yang besar juga menggambarkan potensi ZIS di Indonesia yang sangat besar. Potensi zakat per tahun 2019 di Indonesia mencapai nilai 217 triliun rupiah yang termasuk di dalamnya pertanian, simpanan gaji, peternakan, dan usaha zakat.
Pandemi yang diakibatkan oleh virus COVID-19 mendorong keluarnya kebijakan seperti PSBB, physical distancing, dan self-quarantine yang mengakibatkan tiap individu untuk melakukan kegiatan secara kontakless. Namun, penghimpunan ZIS di tahun 2020 meningkat sebesar 30%. Pembahasannya yang pertama, manajemen zakat secara digital. Menurut syariah, praktik pembayaran zakat secara digital diperbolehkan karena mengikuti perkembangan zaman dan kondisi fikih tetap mengikuti dan menyesuaikan walaupun ijab kabul tidak secara tatap muka. Menurut Aziz 2017, doa yang diucapkan muzaki dapat dikirimkan melalui pesan atau pada masa sekarang dapat melalui video call. Sistem zakat digital merupakan terobosan untuk mencapai efisiensi dalam manajemen zakat yang mempermudah muzaki dalam membayar zakat karena tidak perlu datang ke tempat amil berada. Digitalisasi zakat adalah terobosan yang baik karena menjunjung aspek transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Yang kedua, platform zakat digital Indonesia. Untuk penghimpunannya itu ada internal, eksternal, dan juga media platform. Terus ada pengelolaannya itu ada application based Muzaki services sama Simba, dan juga untuk pendistribusian itu ada zakat integrated database system dan juga ATM beras. Yang ketiga, muzaki dalam menunaikan zakat digital. Baik usaha Basnas maupun LAS dalam menggandeng platform crowdfunding akan menjadi sia-sia jika muzaki enggan dalam menggunakan zakat crowdfunding tersebut untuk menunaikan zakatnya. Strategi penggalangan dana zakat merupakan suatu rencana proses mempengaruhi orang-orang yang berpotensi menjadi muzaki agar mau beramal baik yang berupa penyerahan dana zakat untuk kemudian disalurkan kepada orang yang membutuhkan atau mustahik melalui perantara zakat. Sebagian besar muzaki menginginkan zakat yang dititipkan untuk keperluan zakat dapat disalurkan kepada mustahik yang tinggal di lingkungan sekitar muzaki, sehingga muzaki merasa puas. Sudah ya, Bu? Iya. Oke. Ya, Bia, ada yang mau ditanyakan? Ininya sih Bu, apa namanya, judulnya udah sesuai belum Ibu? Karena saya agak bingung gitu sih Bu menentukan. Ya, ini judulnya udah sesuai, makanya saya nggak ada komentar karena saya nanya aja apa yang ada yang mau ditanyakan nggak gitu. Karena menurut saya ini sudah oke, tinggal referensinya aja. Jadi setiap apa yang kita state itu kalau bisa di refer kemana gitu ya. Iya, Bu. Tapi secara umum ini sudah bagus, tinggal karena kan pembahasannya adalah manajemen zakat digital ya yang dieksplor ya tentu tentang manajemen zakat digital di Indonesia. Gitu. Jadi bagaimana manajemen zakat secara teoritis, kemudian bagaimana implementasinya di Indonesia. Ada lagi dia mau ditanyakan? Udah sih Bu. Oke. Selanjutnya Lila, silakan Lila. Ya Bu, sebentar ya. Apa udah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan konseptual paper berjudul Dimensi Baru Digitalisasi Keuangan Syariah Melalui Perkembangan Fintech di Indonesia. Latar belakang dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, pengguna internet ini mencapai 25 juta dan terus meningkat setiap tahunnya dari setiap tahun 2018. Pertumbuhan pengguna smartphone dan penduduk muslim di Indonesia menjadi peluang dari perusahaan rintisan dalam mengembangkan layanan digital melalui fintech. Munsi 2015 menyatakan kemampuan fintech ini menjadi instrumen yang ampuh untuk kemajuan industri keuangan Islam. Diperlukan kolaborasi perbankan dan fintech. Dan menurut Musdalifah, Rahma, dan Novali 2018, model bisnis fintech crowdfunding ini dapat dengan mudah memperoleh dana dari seluruh dunia bahkan dan juga transfer uang menjadi cepat, mudah, dan efisien. Pembahasan kali ini saya ada pengertian dan perkembangan fintech di Indonesia, digitalisasi keuangan syariah, digitalisasi keuangan syariah melalui fintech syariah, dan terakhir fintech syariah dalam memberi kemudahan akses permodalan kepada UMKM.
Pertama, saya menjelaskan pengertian dan perkembangan fintech. Jadi latar belakang kehadiran fintech ini karena ketidakmerataan ekonomi dan keterbatasan akses perbankan. Di sini saya menjelaskan pengertian-pengertian menurut beberapa sumber paper. Selanjutnya ada perkembangan fintech Indonesia, itu ada 161 perusahaan data OJK pada 2020 dan didominasi oleh sektor payment menurut Haddad 2017. Di sini menjelaskan keunggulan dari fintech itu sendiri. Selanjutnya ini tentang digitalisasi keuangan syariah. Selanjutnya ada alasan kenapa peluang fintech ini sangat besar. Pertama ada karena ekonomi syariah ini selalu bertumbuh, terus teknologi yang mapan dan platform yang mendukung. Pemerintah dan MUI sedang mendukung inklusi keuangan Islam dan mayoritas penduduk Islam. Terus juga dikatakan adanya strategi kemampuan mengelola dan menganalisis data melalui big data dan sebagainya. Selanjutnya, ini fintech syariah dalam memberi kemudahan akses permodalan kepada UMKM. Masalah utama UMKM itu adalah keterbatasan modal dan sulitnya akses perbankan. Menurut Hui, Manaf, dan Syakri, menyatakan crowdfunding ini solusi bagi permasalahan UMKM. Terus OJK juga sekarang sedang fokus pada pengembangan fintech dengan diharapkan dengan dapat menjangkau masyarakat di 3T menurut Muklis Rituan 2018. Terus juga saya menjelaskan tentang beberapa layanan fintech bagi pelaku UMKM. Pertama ada pinjaman modal. Sini saya menjelaskan contoh-contohnya juga. Terus layanan pembayaran digital, layanan pengaturan keuangan. Terus sangat disayangkan fintech ini masyarakat masih kurang memahami fintech syariah itu sendiri sehingga inklusi keuangan syariah ini melambat. Jadi diperlukan sosialisasi dan diskusi. Simpulannya, jadi latar belakang kehadiran fintech ini karena ketidakmerataan akibat sulit masyarakat akses layanan perbankan. Kehadiran fintech menyebabkan perbankan syariah harus mengubah pola menjadi digitalisasi dan otomisasi. Terus fintech syariah, model crowdfunding, itu solusi permasalahan yang dihadapi UMKM terkait permodalan. Terus layanan fintech bagi pelaku UMKM ada modal, layanan pembayaran digital, dan layanan pengaturan keuangan. Pemahaman masyarakat tentang fintech masih sedikit sehingga diperlukan sosialisasi dan diskusi, khususnya melalui media sosial. Sekian dari saya. Oke, Lila. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, kalau mengutip dari, kan waktu itu saya ngelihat ada kayak presentasi kuliah umum IBS gitu Bu tentang fintech. Itu boleh nggak sih Bu kita ambil poin dari materinya ya, dari materinya, bukan dari statementnya. Bukan dari statement dari materi, tapi materinya itu juga harusnya sih ada yang bisa di-refer, misalnya disampaikan pada kuliah umum. Cuman jarang sih kalau di conceptual paper itu merefer ke situ, ke kayak kuliah umum gitu ya, kecuali dia bentuknya udah paper atau buku. Nah, kalau misalnya kamu mau merefer ke situ, coba kamu cari referensi lain. Artinya mungkin statementnya bisa sama, tapi referensinya yang beda. Misalnya kalau ini misalnya si A yang bilang ya di paparannya atau di materinya, tapi kamu cari yang lain mungkin yang mengatakan hal yang sama, tapi ada apalagi namanya, ada catatan otentiknya, maksudnya ada papernya atau ada publikasinya lah, minimal gitu publikasinya. Gitu Lila. Oh iya Bu, sama satu lagi ini pembahasannya udah cukup belum Bu? Pengertian dan perkembangan, nggak usah pengertian, kalau langsung aja perkembangan fintech di Indonesia, nanti di dalamnya ada tentang pengertiannya gitu kan. Boleh, oke. Tapi mulainya harusnya dari digitalisasi dulu, kan fintech itu bagian dari digitalisasi kan. Iya benar. Jadi kebalik ya. Nah, baru digitalisasi, terus baru kamu bahas perkembangan fintech kan. Baru digitalisasi keuangan melalui fintech. Ya udah, makasih ya Bu. Oke. Ya udah. Selanjutnya
Siapa yang belum? Ibu, saya boleh izin nggak Bu? Saya takut nanti sinyalnya itu lagi, hilang lagi Bu. Ya, tadi saya pikir saya yang nge-freeze, ternyata kamu. Saya Bu. Coba langsung aja cepet ya, karena ini waktunya udah lewat 10 menit. Ya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal saya yang berjudul Peran Sertifikasi Halal pada Restoran Makanan dalam Aspek Perlindungan Konsumen. Pertama ada pendahuluan. Selanjutnya, agama mempunyai peran penting dalam proses produksi makanan. Hampir setiap agama di dunia membatasi jenis makanan tertentu untuk dikonsumsi oleh pemeluknya. Langsung ke pembahasan aja. Oh iya Bu, baik. Pembahasan itu yang pertama mengenai sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menyatakan akan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam melalui pemeriksaan yang detail oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Ulama Indonesia. Aturan sertifikasi halal. Pertama, memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur terkait dengan makanannya. Kedua, memisahkan lokasi, tempat, dan alat pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan haram. Ketiga, memiliki orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Keempat, melaporkan jika terdapat perubahan komposisi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Selanjutnya, pentingnya sertifikasi halal pada restoran makanan. Menurut penelitian pengelola restoran berada di Malaysia, konsumen memiliki ekspektasi tinggi terhadap sertifikasi halal karena hal ini seperti sebuah kepercayaan, keamanan, dan kebersihan atas makanan dihasilkan oleh restoran makanan. Mana? Coba apa Iya, aja Bu. poin-poinnya aja, poin-poinnya apa saja? Iya, Bu. Yang pertama itu mengenai sertifikasi halal, kedua aturan sertifikasi halal, yang ketiga itu mengenai pentingnya sertifikasi halal pada restoran makanan, keempat, peran sertifikasi halal bagi perlindungan konsumen. Oke, judulnya apa tadi? Judulnya itu peran sertifikasi halal pada restoran makanan dalam aspek perlindungan konsumen, Bu. Oh, langsung aja ini kali judulnya sertifikasi halal pada sertifikasi halal sebagai aspek perlindungan konsumen. Nanti di dalamnya kamu membahas tentang ini bagaimana peran sertifikasi halal khususnya pada restoran makanan ya. Karena di sini yang bahas hanya restoran makanan ya. Iya, Bu. Emang restoran khusus minuman, kafe ya. Jadi pada restoran aja, restoran kan termasuk restoran makanan. Jadi peran sertifikasi pada restoran ya dalam atau gimana ya, peran sertifikasi halal sebagai aspek perlindungan konsumen gitu kali ya. Nah, Iya, Bu. eksplorasinya studinya bukan studi ya, eksplorasinya lebih ke restoran. Nggak usah restoran makanan. Kalau restoran udah pasti makanan kan yang dijual, makanan dan minuman. Oke, ada yang mau ditanyakan, Savana? Mengenai referensi, Bu, kalau misalnya kita tulis citasi, terus ada 3 orang, itu kita nulisnya 1 orang DKK apa 3-3-nya, Bu? 1 orang, kalau di referensi, kalau di daftar pustaka ditulis 3-3-nya. Tapi kalau di papernya, di bodinya itu ditulis et al. Jadi misalnya kita pertama nyebutin misalnya Savana, Yogi, Dava misalnya 2019. Nah nanti di kutipan berikutnya ketika kita merefer pada pada kutipan yang sama, maksudnya pada paper yang sama, kita udah menyebutkan Savana et al. 2019. Nah, nanti di daftar pustakanya atau di penulisan referensinya tetap ditulis nama lengkapnya, gitu. Baik, ya, Bu. Maksudnya 3-3-nya ditulis, ya. Oke, selanjutnya. Terima kasih, Bu. Ya, Rifki. Hanif beneran terakhir sesuai permintaan kamu, Hanif. Iya, Ibu. Saya nggak apa-apa kan, kamu kan paling semangat biasanya. Justru saya menyimpan semangat saya, Bu, buat di akhir nanti biar teman-teman bangkit juga, Bu. Oke, mantap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konseptual paper saya yang berjudul Faktor-faktor pendorong investasi generasi milenial selama masa pandemi COVID-19 terhadap keputusan berinvestasi di pasar modal syariah Indonesia. Nah, ini isinya, isi konseptual papernya. Lalu ada bagian pendahuluan di mana perkembangan COVID-19 itu berpengaruh juga terhadap kegiatan ekonomi, di mana salah satunya adalah pasar modal. Oleh Abdi tahun 2020, lalu ada data OJK tahun 2021 tentang peningkatan jumlah investasi selama pada tahun 2020 atau masa pandemi yang didominasi oleh generasi atau kaum milenial. Selanjutnya pembahasannya ada 3. Yang pertama, perkembangan pasar modal selama pandemi baik di Indonesia maupun di luar negeri, di mana menurut Erdogan Cevic dan Gedikli tahun 2020, di mana pasar modal negara berkembang di Asia telah menjadi wilayah yang paling terpengaruh oleh pandemi. Lalu ada penelitian oleh Sinyamurti dan kawan-kawan pada tahun 2020, di mana pasar modal Indonesia terpuruk juga dengan teridentifikasinya adanya penurunan harga indeks harga saham gabungan atau IHSG yang anjlok. Lalu pembahasan kedua mengenai literasi keuangan pasar modal syariah menurut Margareta dan Pambudi tahun 2015 tentang definisi literasi keuangan. Lalu menurut Fajar 20 tentang kendala untuk menyampaikan pasar modal di Indonesia. Lalu penelitian Mubarak tahun 2018 yang dengan hasil menunjukkan bahwa informan tertinggi dalam memberikan informasi dan edukasi pasar modal syariah dan investasi syariah pada mahasiswa adalah dosen. Lalu penelitian Syawiyanti dan Kuswanto pada tahun 2019 yang menganalisis faktor-faktor tentang ini adalah berdampak positif terhadap munculnya keputusan investasi. Yang terakhir adalah motivasi dan minat generasi milenial untuk berinvestasi di pasar modal. Menurut penelitian Iqbal dan Tandika tahun 2019 mendefinisikan tentang motivasi investasi, lalu penelitian oleh Kusmawati tahun 2011 yang mendefinisikan tentang minat investasi, lalu ada definisi lain juga menurut Rizky tahun 2017. Kemudian menurut Hidayatullah tahun 2018, Hidayatullah dan kawan generasi milenial seperti apa dan bagaimana. Lalu yang terakhir ada hasil press release dari KSEI ke tanggal 31 Juli 2017 yang menunjukkan bahwa generasi milenial memiliki minat berinvestasi yang cukup besar dibanding generasi lainnya. Selanjutnya kesimpulan, pada pandemi COVID-19 berdampak pada setiap sektor kegiatan perekonomian, tak terkecuali sektor pasar modal. Faktor yang sudah dibahas menjadi pendukung tentang adanya fenomena milenial di pasar modal konvensional maupun syariah. Modal yang menjadi pertama, di mana terjadinya perubahan dan perkembangan pasar modal di berbagai negara maupun di Indonesia. Faktor selanjutnya mengenai literasi keuangan syariah, terutama pasar modal syariah, meskipun tak setinggi literasi pasar modal konvensional, diyakini apabila literasi terus-menerus signifikan terhadap keputusan berinvestasi, di mana hal tersebut merupakan tugas dari OJK dan SRO seperti BI dan juga KPI. Lalu faktor pendorong terakhir, gimana Bu, udah habis? Udah. Oh, udah. Ya, Rizky. Ya, sekian presentasi dari saya. Oke, ini sebenarnya kamu kan tadi judulnya faktor-faktor ya? Iya, Bu. Tapi kenapa di situ kamu cuma bahas literasi aja? Kan literasi hanya salah satu faktor. Ya nggak sih? Enggak, faktornya itu sebenarnya ada 3, Bu. Apa Jadi aja? yang dilihat untuk yang mempengaruhi keputusan berinvestasi itu yang pertama dilihat dari perkembangan pasar modalnya syariah. Pasar modalnya itu sendiri. Mana? Ini, Bu. Mana? Yang ini. Di apa? Penelitiannya Sinyamurti yang menunjukkan bahwa harga IHSG itu mana faktor-faktornya saya lihat. Faktornya itu kan ada enggak, pembahasan terkait faktor-faktor, pembahasan terkait faktor-faktor. Enggak, kalau menurut saya, Bu, faktor-faktornya itu dibahas 3, Bu. Jadi yang pertama faktor perkembangan pasar modalnya sendiri seperti apa selama pandemi. Nah, lalu mengenai literasi keuangan sendiri itu seperti apa. Lalu yang terakhir itu tentang motivasi dan minat generasi milenial. Sekarang kamu dapat dari mana faktor yang mempengaruhi ini? Faktor yang menjadi pendorong investasi milenial? Dari penelitian terdahulu. Oke, dari penelitian terdahulu. Apakah cuma faktor itu aja?
Kalau yang saya pengen susun sih 3 ini, Bu. Iya, itu yang pengen kamu susun. Cuman kan kalau di sini judulnya faktor-faktor, berarti harusnya harusnya faktor yang pernah dieksplor ya di penelitian terdahulu yang mendorong milenial itu mau berinvestasi gitu. Ya, kecuali kalau kamu menyebutkan bahwa misalnya ada berapa tadi 3 ya, 3 pendorong gitu, atau pendorong investasi. Nah, terus kamu bahas ini. Jadi kalau kamu menyebutkan faktor-faktor di judul, artinya semua faktor harusnya kamu sebutkan, kemudian nanti kamu menganalisis yang mana faktor yang paling berpengaruh gitu. Oh, dari faktor-faktor itu dipilih ya, Bu. Saya kira 3-tiganya bisa saling berkaitan gitu, Bu. Bisa saling berkaitan, cuman kan di penelitian terdahulu tentu tidak hanya 3 faktor ini kan? Iya, betul. Jadi kalau misalnya kamu menggunakan kalimat, coba deh lihat di judulnya. Kalau kamu menggunakan kalimat faktor-faktor, itu artinya 1 faktor, 3 faktor aja atau banyak faktor? 3, Bu, yang saya bahas di sini. Itu yang kamu bahas. Tapi Iya. kan kalau kita lihat penelitian terdahulu, faktor-faktor pendorong investasi itu apa hanya 3 itu? Enggak juga, Bu. Kadang ada yang 1 juga sih, Bu. Yang kayak tadi literasi doang gitu. Iya, banyak. Nggak cuma 3, nggak cuma 1, nggak cuma itu aja yang kamu lihat. Makanya kalau menggunakan faktor-faktor di sini kan harusnya kamu eksplor karena kamu menyebut faktor-faktor pendorong investasi. Ya, ini merefer ke judulnya ya. Jadi apa saja faktor-faktornya itu kan harusnya disebutin semuanya meskipun tidak kamu bahas semuanya. Paling mungkin dia penelitiannya A, ini penelitiannya B, faktor-faktornya ini, penelitiannya C ini. Kemudian kamu lihat dari antara sekian hasil penelitian itu yang mana faktor yang paling berpengaruh. Ya misalnya di 1 dia perkembangan apalagi namanya tadi kamu bilang Perkembangan pasar modal selama pandemi. ya, kemudian yang kedua tadi literasi. Itu kan semuanya merefer ke penelitian terdahulu, tapi harusnya di situ ada ada eksplorasi tentang faktor apa saja dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya karena kamu menggunakan kata faktor-faktor pendorong gitu. Ya, bukan berarti ini tidak boleh, enggak, semuanya sih boleh aja. Cuman karena di sini kamu pakai faktor-faktor pendorong, nah nanti kalau kamu mau eksplorasi 3 ini, kamu harus punya alasan kenapa cuma 3 ini aja yang kamu pakai. Karena penelitian terkait faktor-faktor pendorong investasi ini kan tentu banyak kan. Yang kamu temukan sekarang ada berapa? Apakah cuma 3 itu? Ya, ada yang cuma 1 itu atau coba nanti kalau dibuka pasti bakal banyak gitu. Jadi ini bisa didebat hasilnya begitu. Ini kan kita menutup peluang untuk didebat. Maksudnya bukan berarti nggak boleh dikritik, tapi kita harus punya alasan argumentasi kenapa kita cuma memilih 3 faktor ini, kenapa Rifki cuma memilih 3 faktor ini gitu. Makanya kalau misalnya kita sudah menyebutkan misalnya ada faktor ini kan banyak ya di penelitian terdahulu, terus kita memilih 3 faktor itu karena misalnya di penelitiannya si A ini yang paling berpengaruh, terus B ini. Nah, di antara sekian faktor ini misalnya yang paling menonjol itu dari sekian faktor adalah faktor tadi perkembangan pasar modal selama masa pandemi, kemudian literasi keuangan, kemudian apa gitu. Sehingga kamu hanya memilih 3 faktor ini yang kamu anggap sebagai pendorong investasi generasi milenial selama masa pandemi. Oh iya. Sebenarnya fokusnya itu emang saya menitik beratkan ke 3 itu aja, Bu. Maksudnya faktor-faktor lain emang banyak, tapi yang selama pandemi saya mau fokusnya ke 3 itu aja. Iya. Kalau untuk menentukan mana faktor yang paling dominan sih, mungkin itu di kesimpulan ya, Bu, atau gimana? Ini kan konseptual paper kan. Konseptual paper artinya kita kan merefer ke penelitian-penelitian terdahulu. Memang kita ingin fokus pada 3 ini, cuman di sini kita tidak sedang memilih apakah saya mau pilih 3 ini, kita harus menjelaskan kenapa cuma 3 itu. Sementara banyak faktor gitu loh. Kenapa sekarang jelas alasannya kenapa Rifki memilih 3 faktor itu aja? Karena yang pertama perkembangan pasar modal selama pandemi kan pasti kita perlu perhatiin juga tuh, Bu. Menurut penelitian terdahulu apa? Menurut penelitian terdahulu. Ya banyak sih, Bu, tapi
Ini yang saya maksud. Kamu harus punya alasan secara ilmiah. Secara ilmiah artinya kamu merefer ke penelitian terdahulu. Kenapa cuma 3 faktor itu? Makanya kalau menggunakan kata faktor-faktor pendorong, harusnya kamu sebutkan tuh faktornya, faktor pendorong investasi itu apa aja. Nanti kamu setelah itu kamu memisahkan di antara sekian faktor itu selama masa pandemi, ini loh faktor-faktor yang menjadi pendorong. Nah, kemudian kenapa kamu memilih di antara sekian faktor itu, kenapa hanya memilih 3 ini? Ya, di hasil penelitiannya ini si A bilang begini, si B hasil penelitiannya menyebutkan begini, si C hasil penelitiannya menyebutkan begitu gitu ya. Nah, itu kemudian dari 3 ini menurut siapa, misalnya ini hanya faktor ini aja yang dianggap paling menjadi faktor yang paling kuat dalam mendorong investasi di generasi milenial selama masa pandemi gitu, Rifki. Ya, jadi argumentasinya maksud saya, kenapa cuma 3 faktor itu ya, terserah sih, terserah peneliti, cuman kan kita harus menyebutkan alasannya secara ilmiah, kenapa cuma 3 faktor itu maksud saya. Nah, ketika kita menyebutkan 3 faktor ilmiah, tentu tadi ya 3 faktor yang tadi kamu sebutkan, tentu kita harus juga sebelumnya harus menjelaskan dong, ada beberapa faktor gitu, bukan cuma 3 faktor ini gitu. Meskipun tidak kita eksplor secara mendalam, tapi harusnya kita menyebutkan bahwa ini dari misalnya di penelitian terdahulu ini ada faktor A, faktor B, penelitian ini ada faktor ini, gitu. Baru pada akhirnya kita hanya mengeksplor 3 faktor utama yang mendorong investasi generasi milenial selama masa pandemi. Oh iya, Bu. Tapi ini di pembahasannya kurang ya faktor-faktor yang penelitian terdahulu itu ya, Bu? Iya, jadi itu mungkin kamu perlu tambahkan ya, kalau belum ada. Kalau sudah ada di papernya sih ya oke, tapi kalau belum sebaiknya itu ditambahkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa ujuk-ujuk ya saya mau aja Bu, kan nggak bisa begitu ya. Kalau kita di di dunia akademik, kita memilih 3 faktor ini itu harus ada alasan ilmiahnya kenapa kita hanya memilih 3 faktor ini gitu. Karena dalam penelitiannya ini faktor yang paling berpengaruh itu dari sekian faktor itu hanya faktor misalnya perkembangan pasar modal gitu selama masa pandemi. Kemudian di penelitiannya si B itu yang paling berpengaruh di antara sekian faktor itu adalah literasi keuangan, misalnya seperti itu. Sehingga inilah yang menjadi alasan kenapa 3 faktor ini yang kita bahas di sini, gitu maksud saya. Itu hanya sebagai gambaran ya, bagaimana kita memilih tadi 3 faktor. Oh iya, Bu. Makasih, Ibu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Rifki? Saat itu terkait Turnitin, Ibu sebenarnya. Oh iya, Turnitin sebentar ya. Oh, nanti aja ya, Bu. Ya udah. Ya, setelah ini. Karena ini presentasi terakhir nih, Hanif. Ada Oke, lagi? makasih ya, Bu. Udah itu aja, Bu. Silakan, Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas, Bu? Sudah. Ini saya nge-freeze atau Hanif Ya, nih? baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan. Saya deh, Bu. Ini yang nge-freeze, Bu. Oke. Ya, lanjut. BMT terhadap pemberian akses permodalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya mengenai peran BMT terhadap. Masih nge-freeze ya, Bu? Enggak sih, cuma putus-putus aja. Saya ulang, saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap judul yang saya angkat, yaitu peran BMT terhadap pemberian akses permodalan UMKM sebagai solusi alternatif dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Selanjutnya, sebagai pendahuluan, COVID-19 merupakan masalah kesehatan global yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut informasi Organisasi Kesehatan Dunia, pada 31 Desember 2019, terdapat kasus pneumonia yang menimpa sekelompok orang dengan etiologi baru di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Yang kemudian kasus ini berkembang secara cepat ke luar Cina. Pada 30 Januari 2020, COVID ditetapkan menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. Selanjutnya, fenomena pandemi COVID-19 yang terjadi lebih dari 1 tahun mengakibatkan resesi ekonomi yang tidak dapat dihindari. Resesi ekonomi adalah kejadian yang merosotnya pertumbuhan ekonomi suatu negara yang terjadi selama minimal 2 kuartal berturut-turut. UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Kondisi UMKM terus mengalami penurunan kapasitas, mulai dari kapasitas produksi hingga penurunan penghasilan. Program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional memprioritaskan dukungan terhadap UMKM. Dukungan pemerintah terhadap UMKM selama pandemi COVID-19 diwujudkan dalam 3 kelompok kebijakan, yaitu restrukturisasi kredit UMKM, kredit modal kerja, dan dukungan lainnya. Pemerintah telah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk merealisasikan program pemulihan ekonomi nasional ini. Selain itu, UMKM membutuhkan lembaga keuangan mikro yang mampu membantu keluar dari masalah permodalan. Lembaga keuangan mikro syariah menawarkan akses dan persyaratan yang mudah untuk memperoleh modal daripada lembaga perbankan. Konsep ekonomi syariah hadir dalam bentuk Baitul Mal wa Tamwil. Bu, suaranya masih putus-putus ya, Bu? Enggak, lanjut. Halo? Kamu kelamaan ini bahas lanjut ya, Bu. pendahuluan doang. Rumusan. Iya, tapi di saya kedengaran mantul, Bu. Soalnya rumusan masalah akan mengangkat masalah bagaimana peran BMT terhadap pemberian akses permodalan. Tujuan penelitiannya sesuai dengan judul, yaitu mengetahui peran BMT terhadap pemberian akses permodalan kepada UMKM yang menjadi solusi alternatif dalam menghadapi pandemi COVID-19. Metodenya menggunakan deskriptif kualitatif, menganalisis, dan mengaitkan peran BMT. Kemudian, pembahasannya membahas tentang Baitul Mal wa Tamwil, selain ada akses permodalan itu sendiri. Selanjutnya ada maksud dari peran dari UMKM dan maksudnya dari UMKM. Selanjutnya ada pandemi COVID-19 yang kemudian ditarik kesimpulan bahwa konsep ekonomi syariah hadir dalam bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang lebih dikenal dengan BMT sebagai alternatif mengatasi permasalahan UMKM. BMT menjadi sistem keuangan mikro yang idealis, yang kerangka kerjanya memuat doktrin yang luhur dan moralitas agama ketuhanan, budaya, dan nilai lokal, serta metodologi keuangan yang tujuannya untuk mengurangi kendala sosial ekonomi dan masalah kemiskinan yang beraneka ragam. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, tetapi memiliki permasalahan yang dihadapi oleh UMKM selama pandemi, mulai dari terbatasnya akses permodalan hingga kapabilitas teknologi informasi yang dimiliki. Gimana, Bu? Waktunya habis. Oh ya. Kurang lebihnya mohon coba maaf. Ke judulnya Hanif. Ya, judulnya, Bu. Peran BMT terhadap pemberian akses permodalan UMKM. Solusi ini judulnya pertama kepanjangan, kedua kepanjangan ya, Bu? Iya, kepanjangan. Terus ini kan sebenarnya intinya adalah bagaimana BMT itu ngasih solusi gitu kan, solusi terkait iya, Bu, betul, Bu. Itu aja kan?
Iya, Bu. Nah, ini bisa nggak kamu cari judul yang lebih singkat dan mendeskripsikan ini, gitu ya? Kenapa? Karena ini kayak judul seminar ini. Kayak apa, Bu? Kayak judul Seminar, Bu. seminar. Gimana? Coba cari alternatif lain ya. Jadi gimana misalnya permodalan UMKM, BMT, ya apa ya? Solusi permodalan bagi UMKM. BMT sebagai solusi, iya. BMT sebagai solusi permodalan UMKM, gitu kali ya. Nah, nanti Terus, Bu, kamu mau lihat kondisi selama pandemi COVID, ya nggak apa-apa juga. berarti maksudnya pandemi COVID-nya dihilangin dari judul gitu ya, Bu? Nah, kalau misalnya kamu masuk pandemi COVID-nya, nggak apa-apa juga sih di judul, misalnya BMT solusi apa ya? Solusi permodalan ya, solusi permodalan selama pandemi COVID-19 ya. Atau gimana ya? Solusi permodalan UMKM melalui BMT selama pandemi gitu kali, Bu? Oh iya, boleh. Ini Solusi agak permodalan UMKM. Apa, Bu? agak membingungkan judulnya. Jadi coba kamu disusun aja tadi solusi gimana tadi? Solusi permodalan UMKM melalui BMT selama pandemi. Itu juga boleh tuh. Ya. Intinya sih saja dari yang ini, karena ini terlalu panjang dan jadinya kayak judul seminar, kayak webinar begitu loh. Gitu ya. Sebenarnya, Bu, setelah saya mencari dan membaca, ada 2 jurnal konseptual paper juga yang judulnya kurang lebih sama, Bu, kayak yang saya maksud. Yang mana ini? Effectiveness of Baitul Tamil in Reducing Poverty? Bukan, Bu, sebentar, Bu. Ini, Bu, yang nomor 5 pertama. Peran BMT terhadap khusus selanjutnya. Halo. Gimana, Bu? Tadi disertasi. Oh, disertasi. Iya, tuh kan lihat kamu lihat doktoral dissertation. Beda lah sama punya kamu. Dia memang penelitian kualitatif, tapi ngelihatnya konteksnya beda. Ini kan punya kamu kan conceptual paper. Sama ada satu lagi sebenarnya, cuma setelah saya baca secara keseluruhan, memang sasarannya berbeda, Bu. Jadi makanya daripada judulnya yang sama, saya panjangin kayak tadi gitu. Saya sebenarnya juga bingung juga, Bu. Kayak pasti jadi bahan catatan selanjutnya dari judul gitu. Selain judul, Bu. Oke, terus judul, kemudian latar belakangnya tadi apa poin-poinnya? Latar belakangnya adalah pandemi COVID-19 yang terjadi, yang menimpa Indonesia. Kemudian Indonesia mengalami resesi ekonomi sehingga pemerintah meluncurkan sebuah program yang bernama Pemulihan Ekonomi Nasional, yang memberikan insentif yang lebih kepada UMKM di Indonesia. Di sisi lain, dari ekonomi Islam atau ekonomi syariah juga sebenarnya bisa memberikan solusi dari dulu, yaitu melalui BMT untuk memberikan akses permodalan. Oke, Hanif, stop. Jadi ini tolong nanti kalau kamu masukkan itu, tinggal jangan lupa referensinya ya, kamu ngutip dari mana. Iya, Ibu. Oke, lanjut pembahasan poin-poinnya aja apa?
pembahasan pertama saya menjelaskan tentang konsep BMT itu sendiri apa. Ini sebenarnya salah satu aja Bu kutipannya dari jurnal yang saya dapat. Konsep BMT, kemudian dilanjutkan sebenarnya akses permodalan itu apa, dilanjutkan lagi UMKM itu menurut para ahli dan hubungannya dengan perekonomian Indonesia. Gini Hanif, Ya. nggak usah dibuat begitu ya, nggak usah dibuat definisi per konsep dari ini. Jadi langsung aja tanya tadi bagaimana peran BMT gitu ya, peran BMT itu seperti apa sih dalam perekonomian gitu kan? Nanti di dalamnya termasuk kamu mau bahas menjelaskan tentang konsep BMT gitu. Jadi nggak usah dibuat khusus BMT itu apa, terus nanti kedua peran BMT itu apa, nggak usah kayak gitu. Jadi langsung aja tadi BMT dan akses permodalan gitu. Kemudian BMT akses permodalan UMKM selama COVID. Nah, baru kamu bahas akses permodalan UMKM melalui BMT selama pandemi. Udah, mungkin cuma 3 sub itu udah selesai. Nah, nanti yang konsep-konsep itu kamu ekspor di ini sesuai tempatnya aja gitu. Jadi tidak membuat khusus karena ini bukan bab 2, ini adalah conceptual paper ya. Kalau di bab 2 oke, kita akan buat seperti ini, tapi kalau di conceptual paper ya tentu terkait dengan isu yang kita angkat gitu. Baik Ibu, saya ulang berarti konsep BMT itu sendiri, kemudian akses permodalan dan yang tadi akses permodalan UMKM selama pandemi yang kemudian dikaitkan dengan konsep BMT itu. Ada 3 subbab. Jadi nggak perlu, tadinya saya pengen menjelaskan satu-satu tentang konsep-konsepnya. Tapi itu kayaknya nyambungnya ke tugas yang setelah UTS itu Bu, yang bab 1 sampai bab 3. Iya, jadi Ya, yang Bu. karena ini conceptual paper harusnya yang dibahas itu langsung ke tadi setelah pendahuluan atau latar belakang langsung ke Baitul Mal dan akses permodalan gitu kan. Ya, Bu. BMT dan akses permodalan. Kemudian habis itu akses permodalan UMKM. Setelah itu bagaimana peran BMT ya pada akses permodalan UMKM selama pandemi COVID gitu. Baik Ibu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya pikir cukup Bu untuk pertanyaan selain judul dan sistematikanya Bu. Oke, kalau sudah ya, berarti sudah selesai nih semuanya. Oke, sebelum saya tutup presentasi hari ini, apakah ada pertanyaan? Saya akan menjawab tadi pertanyaannya Rifki seputar Turnitin ya. Apa sih yang ditanyain tadi Rifki? Turnitin, soal Turnitin? Iya Bu, itu kan Turnitin itu tadi kata Ibu tugasnya minimal 20% ya. Yeah. Di bawah dari 20% itu kan bagus. Nah, kalau misalkan conceptual paper ini mengambil kutipan-kutipan dari terdahulu, itu kan artinya kita sama aja nyalin kutipan orang itu, Bu. Nah, gimana caranya ya bisa di bawah 20% itu, Bu? Sementara kutipannya itu kan yang ngambil blok gitu, Bu. Loh, ngutip itu nggak ngambil plug. Kata siapa ngutip ngambil plug? Kan nggak boleh itu namanya copy paste. Yang saya bilang itu kita merefer itu, referensi itu adalah kita melihat, oh hasil penelitiannya itu bilang apa, dia mengatakan apa, kita mengatakan hal yang sama, pemikirannya dia, idenya dia, atau statementnya dia kita ambil, kemudian kita gunakan kembali dengan kalimat kita sendiri untuk menjelaskan apa yang kita maksud terkait itu. Misalnya saya ingin menjelaskan tentang Islamic branding. Nah, saya tentu tidak bisa menurut saya Islamic branding itu adalah bla bla bla. Saya akan menggunakan katanya si A, si B, si C. Menurut si A ini, si B ini. Jadi saya menjelaskan itu menurut mereka apa yang sudah mereka lakukan, tapi tidak dengan kata-kata yang persis yang sama yang mereka gunakan gitu. Ya, secara konsep dia mengatakan gini, oh jadi saya menyimpulkan bahwa namanya Islamic branding
ini dong gitu. Menurut si A, si B, si C gitu, secara umum ini artinya seperti itu. Begitu Rifki. Ya, jadi kita tidak mengutip di sini tidak meng-copy paste ya, beda. Kalau copy paste otomatis langsung 100% Turnitinnya tuh. Ya. Jadi kita memparafrase. Parafrase itu menggunakan menyatakan kembali tapi dengan kalimat kita sendiri gitu. Sehingga nanti ketika Turnitin, ya Turnitin itu kan uji kemiripan ya. Uji kemiripan seberapa mirip sih tulisan kita dengan tulisan yang sudah ada atau yang selama ini sudah dipublikasikan. Nah, kalau misalnya sampai 50%, artinya kita ada copy paste itu sebanyak 50%. 50% dari tulisan kita itu adalah hasil copy paste. Nah, nanti di situ kan akan kelihatan yang mana aja nih yang kita copy dari mana itu akan kelihatan. Nah, makanya sebelum itu kita harus memparafrase kembali yang kita sadur, yang kita ambil gitu dari kalimat-kalimat orang lain. Kita mau menggunakan ide mereka, tapi dengan kalimat kita. Ketika meskipun kita menggunakan kalimat kita tetap harus menuliskan nama mereka di situ sebagai ini bahwa ini idenya si ini loh, pemikirannya dia gitu. Nanti dia kan juga mau refer ke orang lain gitu ke peneliti. Itulah bagaimana proses ilmu. Sebenarnya ilmu pengetahuan ini sangat-sangat Islami ya. Coba kalau kita kan hadis Al-Qur'an itu kan turunnya itu ya dari Rasulullah, kemudian nanti ada riwayatnya gitu kan, ada disandarkan ke siapa, hadis riwayat sanadnya siapa gitu kan, gitu proses hadis ya. Al-Qur'an gitu. Bagaimana Al-Qur'an itu turun, kita kalau orang menghafal Qur'an itu kan dia nanti sanadnya itu sampai ke Rasulullah. Jadi si A terus ke si B ke si C. Nah, itu ilmu pengetahuan juga sama. Kenapa kita perlu merefer ke penelitian terdahulu? Gitu. Itu maksudnya ya. Cuman kalau Al-Qur'an kan tidak bisa berubah ya. Hadis juga sama ya, interpretasinya itu harus melalui proses panjang gitu, ada ijtihad macam-macam. Itu kalau dalam Islam. Nah, kita kalau dalam kaidah ilmiah itu juga ada ketentuan yang sama gitu. Seperti itu kurang lebih penjelasannya bahwa kenapa kita harus merefer gitu. Kemudian kalau kita menyatakan kembali pemikiran orang dengan kalimat kita sendiri agar tidak dikatakan sebagai apalagi namanya kalau plagiasi itu kita mengcopy paste 100%, kita copy terus kita pindahin ke kita, terus kita tambahin lagi dari siapa, kita pindahin lagi, nggak gitu. Jadi kita lihat ya, misalnya ya perkembangan industri halal mengalami peningkatan pesat selama 5 tahun terakhir. Terus nanti dalam kurung misalnya Sardiana 2017, kemudian Hijaz 2018, kemudian Rifki 2019, kemudian Savana 2020. Artinya penelitian saya itu pernah mengatakan bahwa selama 5 tahun terakhir ini perkembangan industri halal itu meningkat pesat. Begitu juga yang dikatakan oleh Hijaz, begitu juga yang dikatakan oleh Yogi, begitu juga yang dikatakan oleh Rifki, begitu juga yang dikatakan oleh penelitiannya Savana. Begitu, ya. Dengan kalimat yang berbeda kita mengatakan itu, tapi kita mengutip, merefer ke penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Gitu. Berarti kalau kayak teori sama definisi bisa kita parafrase gitu, Bu? Nah, kalau teorinya teori seperti apa nih? Kalau definisi enggak dong. Definisi kan kita menurut misalnya siapa ya? Menurut Skipman 2010 misalnya ya, perilaku konsumen adalah bla 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 gitu. Nah, itu kalau misalnya secara kalimat ya, secara kalimat itu bisa berbeda antara satu kalimat dengan kalimat lain, secara struktur kalimat, tapi secara makna bisa sama gitu. Iya. Jadi kalau kita mau seperti itu boleh gitu. Tapi kalau misalnya kita mau mengutip kan ada aturannya juga. Tapi tentu dalam satu tulisan itu tidak seluruhnya kita ngutip 100% yang mindahin gitu, enggak ya. Jadi ada yang kita ngutip nggak banyak gitu. Kemudian ada yang kita ngutip, oh ini pemikirannya si A, ini pemikirannya si B gitu. Jadi nggak 100% juga kita ngutip terus kita plug pindahin.
Ada juga yang begitu, ya misalnya kayak konsep-konsep yang memang itu tidak bisa apalagi namanya dinarasikan dengan kalimat yang berbeda, itu mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya bisa dinarasikan dengan kalimat yang berbeda, sebaiknya narasikan kembali dengan kalimat yang berbeda gitu. Makanya kenapa pengertian apa gitu ya, pengertian atau definisi apa itu kadang-kadang bisa banyak sekali yang menulis menurut A, menurut B, menurut C, menurut D gitu kan. Terus tapi intinya sebenarnya sama. Nah, itulah yang dinamakan proses ya. Jadi ketika si A ini meneliti, dia melihat oh ini definisi ini tuh definisi perilaku konsumen tuh ini. Terus si B lagi neliti, tapi intinya sebenarnya sama gitu karena mereka saling mengutip satu sama lain. Gitu. Oke, ya itu aja, Bu. Makasih. Oke, ada lagi yang lain? Ya, untuk Turnitin ingat ya, jadi sebelum disubmit harus diturnitin juga, karena hasil turnitinnya juga nanti dilampirkan ketika kalian mensubmit paper tersebut. Jadi setelah papernya biasanya di bawahnya ada hasil turnitinnya. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan ulang. Jadi saya udah coba buat Turnitin, Bu. Terus daftar pustakanya itu kena Turnitin, Bu. Itu gimana, Bu? Gimana daftar pustakanya kenapa? Daftar pustakanya kena Turnitin, jadi kena plagiarisme gitu, Bu. Terus kamu udah cek apa yang mana yang kena? Karena kan daftar pustaka kan kita kan dari jurnal orang kan, Bu, itu banyak di Google Scholar gitu. Yang Turnitinnya cuma yang kena itu cuma di bagian daftar pustaka atau ada beberapa juga yang di pendahuluan dan sebagainya, Bu, tapi yang di daftar pustaka ini lumayan banyak. Saya nggak berapa persen? Itu kalau daftar pustaka, jadi gini ya, coba kamu lihat di situ. Udah pasti kalau daftar pustaka iya ya, pasti banyak. Jadi nggak usah dimasukin daftar pustakanya, di cukup papernya aja kamu masukkan. Nanti dia akan hasil turnitinnya berapa gitu. Karena daftar pustaka kan dimanapun semuanya pasti pakai yang sama gitu kan. Kalau misalnya kita referensinya ada, jadinya kalau semuanya pakai begitu bakal kena turnitin banyak dong gitu. Jadi pakai aja yang isinya, bodinya, jadi yang mulai judul sampai conclusion. Oke, makasih, Bu. Oke, yang lain? Bu, saya mau nanya terkait judul, Bu. Kan yang paper yang Ibu kirim, yang contohnya itu ada tulisan conceptual paper. Apakah kalau kita di judulnya itu harus menuliskan kata-kata itu atau gimana ya, Bu? Nggak wajib. Cuman biasanya nanti di abstrak itu ada kan. Paper ini adalah paper konseptual. Nah, paper konseptual yang membahas tentang bla 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 gitu. Tujuan paper ini adalah. Udah sih, Bu. Makasih ya, Bu. Boleh ada, boleh nggak ada, nggak wajib. Oke, ada lagi? Dari Wulan nggak ada, Bu. Cukup ya. Yang lain? Cukup, Bu.